Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma anta ya muyassir yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul membaca dan memahami ucapan manusia yang paling mulia yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan membaca dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kepada Allah ibadah kita semakin baik, iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelum ini, yakni pertemuan perdana, kita buka dengan pengantar. Pertama, pentingnya thalabul ilmi. Yang kedua, tentang kitab Umdatul Ahkam dan pengarang kitab Umdatul Ahkam. Maka setelah pengantar pada pertemuan pertama, malam hari ini kita akan masuk pada kajian hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam. Hadis dalam kitab Umdatul Ahkam dimulai oleh pengarangnya dengan pembahasan tentang taharah. Apa artinya taharah Bapak Ibu? Bersuci. Taharah artinya bersuci. Bersuci secara umum ada dua macam. Pertama, bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari najis. Pertama, bersuci dari hadas ada dua bagian. Pertama, bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, bersuci dari hadas besar. Kemudian bersuci dari najis juga ada dua bagian. Pertama, bersuci dari najis zahir, najis yang tampak, najis yang terlihat. Kemudian yang kedua, bersuci dari najis batin yang tidak tampak, tidak terlihat. Contohnya seperti syirik, apalagi riya, apalagi najis batin, kotoran batin, syirik, riya, sombong, apalagi iri, dengki, sum'ah dan lain sebagainya. Maka jemaah rahimakumullah, bersuci dari najis itu ada dua macam. Pertama, dari najis yang tampak, seperti
kotoran hewan atau kotoran manusia. Kemudian yang kedua, bersuci dari najis yang tidak tampak, tidak kelihatan. Najis hati, kotoran hati, seperti syirik, riya, sombong, dengki, dan lain sebagainya. Bersuci baik dari najis zahir maupun najis batin, ini perkara yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa bersuci, lebih-lebih bersuci dari najis batin, ini bagian daripada iman. Sebagaimana sabda Rasulullah, at-tahuru syatrul iman. Sesungguhnya bersuci itu bagian daripada iman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan cinta kepada orang-orang yang suka mensucikan zahirnya dan mensucikan batinnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka siapa di antara kita jamaah rahimakumullah yang ingin mendapatkan cinta Allah, salah satu caranya adalah jadilah orang yang bersemangat mensucikan lahir dan batin. Jamaah rahimakumullah, dalam bab taharah ini pengarangnya memulai dengan satu hadis yang memerintahkan kita untuk mensucikan batin terlebih dahulu sebelum mensucikan zahir kita. Saya ulang, dalam kitab ini bab tentang taharah, pengarangnya memulai dengan satu hadis sebagai pembukaan tentang pentingnya bersuci atau mensucikan batin sebelum mensucikan lahir atau zahir. Maka mensucikan batin, mensucikan hati dari riya, sombong, sum'ah, dengki, lebih-lebih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus didahulukan dan diutamakan sebelum mensucikan lahir. Maka hadis pertama yang dicantumkan oleh pengarang kitab ini adalah hadis tentang niat. Coba cek hadisnya tentang niat. Ini redaksi hadisnya. Nah, kita baca dulu hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau disebut radhiyallahu an, berarti yang Islam itu hanya anaknya, sedangkan ayahnya tidak masuk agama Islam. Ingat-ingat, kalau panjenengan baca hadis disebutnya radhiyallahu an, berarti yang Islam itu hanya anaknya. Dalam hadis ini yang Islam hanya Umar, sedangkan ayahnya Umar yang bernama Al-Khattab, beliau bukan orang Islam. Artinya wafat dalam keadaan non-muslim. Maka redaksi tardiyahnya radhiyallahu an. Tapi kalau anak dan ayahnya sama-sama muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka redaksinya ada tambahan mim dan alif. Contohnya radhiyallahu anhuma. Berarti anak dan ayahnya sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa.
Dan sesungguhnya manusia mendapatkan bagian sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya dia sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, ingin mendapatkan keuntungan dunia, awimra'atin yankihuha, atau dia hijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang juga sama-sama hijrah. Apa kata Rasulullah? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab, sekilas kita bahas tentang sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai manusia yang paling tegas di dalam Islam saat itu. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang paling tegas di antara umatku dia adalah Umar bin Khattab. Beliau ini pembawaannya berwibawa, ya, berwibawa pembawaannya, jemaah rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saking wibawanya Umar bin Khattab sampai-sampai syaitan pun takut kepada Umar. Jadi Umar ketika berjalan lalu di depan ada syaitan, maka syaitan akan mengambil jalan yang lain karena takut kepada Umar bin Khattab. Takut kepada orangnya, bukan takut kepada namanya. Karena saya pernah mendapati rumah seseorang, di depan rumahnya itu ditulis Umar bin Khattab. Di pintu rumahnya Pak, ditulis Umar bin Khattab. Saya tanya, kenapa ditulis Umar bin Khattab? Katanya supaya setan nggak masuk, karena setan takut sama Umar bin Khattab. Lah iya, setan tuh takut sama orangnya, bukan sama. Jadi hadis ini jamaah rahimakumullah diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Dan hadis tentang niat ini hanya diriwayatkan oleh sahabat Umar. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis tentang niat selain Umar. Maka hadis tentang niat ini dalam ulumul hadis, ilmu hadis, dikatakan sebagai hadis ahad. Ahad apa artinya? Satu. Karena yang meriwayatkan hadis ini hanya satu sahabat. Jenengan cek di kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, pasti hadis tentang niat yang bunyinya innamal a'malu binniyat ini yang meriwayatkan adalah sahabat Umar bin Khattab. Karena itu ahlul hadis mengatakan hadis ini sebagai haditsun ahad. Hadis ahad, satu. Karena diriwayatkan oleh satu sahabat. Kalau 2 sampai 3 namanya hadis aziz. Kalau 4 sampai 10 namanya hadis masyhur. Kalau 10 sampai 40 namanya hadis mutawatir. Paham gak Bapak Ibu? Kalau 1 hadis apa namanya? Kalau 2 hadis aziz. Kalau 3 sampai 10 hadis apa? Masyhur, ya. Yang membawakan hadis itu 10 orang berarti masyhur. 10 sampai 40 mutawatir. Baik. Hadis tentang niat ini termasuk hadis ahad. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabdanya beliau? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Sampai di sini dulu, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama amal, yang kedua niat. Apa itu amal dan apa itu niat? Yang pertama amal. Apa itu amal, Bapak Ibu? Perbuatan. Amal dalam kitab fikih dikatakan amal itu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar. Amal perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau sadar. Maka orang yang melakukan perbuatan tapi dia tidak sadar, seperti orang gila atau orang yang tidur, maka itu tidak bisa disebut dengan amal. Ya, amal itu syaratnya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau sadar. Misalnya ada orang tidur, ketika tidur dia baca ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tidurnya luar biasa ya. Pernah enggak bapak-bapak tidur? Enggak tahu ya. Jadi ketika ada orang tidur, ketika tidur dia membaca surah Al-Fatihah, maka itu tidak dihitung sebagai amal karena dilakukan tanpa kesadaran. Atau seperti orang gila. Orang gila berbuat apapun, ya, mau dia berbuat yang tidak baik maupun berbuat baik, tidak akan dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dikatakan rufi'al qalam an thalath. Catatan amal itu diangkat, artinya tidak berlaku atas 3 orang. Pertama, anin naim hatta yastayqir. Orang tidur sampai bangun. Orang tidur itu tidak punya kewajiban apa-apa. Tidak punya kewajiban sholat, tidak punya kewajiban apa-apa, tidak punya, jemaah rahimakumullah. Karena apa? Saat itu pena tidak berlaku bagi dia. Kemudian yang kedua, anis sabiyyi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia mukallaf. Kemudian yang ketiga, wa 'anil majnun hatta ya'qil. Orang gila sampai sembuh dari gilanya. Jadi orang gila itu enggak wajib sholat. Ya, kalau dia melakukan perbuatan maksiat, ngambil haknya orang lain atau apa saja, tidak dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang malu sholat di sini? Hah? Ada yang malu sholat di sini? Tidak ada ya? Baik, itu pengertian amal. Kemudian yang kedua, pengertian niat. Apa itu niat? Ya Bapak Ibu, apa itu niat? Niat urusan hati, urusan perasaan. Baik, niat itu secara bahasa yang sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab fikih, secara bahasa artinya al-qasdu, bermaksud, atau al-azmu. Al-azmu itu berkeinginan, berkertak. Bahasa Jawanya berkertak. Itu niat secara bahasa. Adapun niat secara istilah, ayyaqsidal muslimu ta'atallahi wat taqarruba minhu fi ijadil fi'li. Seorang muslim berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini niat. Jadi niat itu secara bahasa artinya bermaksud, berkeinginan, berkertak, sedangkan secara istilah bermaksud kepada Allah, mengharapkan ridha Allah di dalam melakukan perbuatan taat. Baik. Itu pengertian amal dan niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya nilai amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Semakin bagus niatnya, maka semakin bagus pula nilainya.
Tapi semakin jelek niatnya, maka semakin jelek pula nilai amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, beramal, beribadah ini bukan hanya urusan sah atau tidak. Jangan sampai kita bersikap yang penting sah. Tidak hanya itu dalam beramal, tapi kita harus juga memperhatikan niat kita, kondisi batin kita, dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya amal itu tidak hanya sah, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama berkata, sahihu niyatakum qabla al-amal. Perbaiki niat kalian sebelum kalian beramal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Kalau dia beribadah, niatnya karena mengabdi kepada Allah, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, ketaatan, niatnya bukan untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk menjalankan perintah Allah, tapi untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka ibadahnya itu tidak mendapatkan nilai apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati jemaah rahimakumullah. Jangan sampai kita beramal karena untuk mendapatkan keuntungan dunia. Contoh yang banyak terjadi di masyarakat adalah, mohon maaf ya, yang banyak terjadi di masyarakat, misalnya ada orang kalau membaca zikir sekian maka rizkinya akan lancar. Misalnya baca ya Fattah, ya Razzaq, baca sebanyak mungkin, itu nanti rizkinya lancar. Akhirnya dia berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, ya Fattah, ya Razzaq. Tujuannya apa tadi? Untuk mendapatkan keuntungan dunia. Maka zikirnya itu tidak mendapatkan nilai apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi jelas mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Manusia itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Bapak Ibu duduk di masjid ini, niatnya iktikaf. Kemudian ada di antara kita yang niatnya hanya duduk istirahat, santai, maka nilainya beda di hadapan Allah. Dan masing-masing akan mendapatkan sesuai niatnya. Kalau kita duduk niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka duduk kita dihitung duduk ibadah. Tapi kalau kita tidak berniat iktikaf, tidak bermaksud iktikaf duduk di masjid ini, maka duduknya kita dihitung sebagai duduk istirahat. Duduk istirahat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Hijrah itu ada dua macam. Pertama, hijrah tempat, pindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Hijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim, sebagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua, ada hijrah maknawi. Hijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah menuju perkara yang dibolehkan. Misal hijrah dari perkara riba menuju perkara jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, atau karena ingin menikahi wanita yang juga hijrah, maka hijrahnya tidak sampai kepada Allah, tapi sampai sesuai apa yang dia niatkan. Hadis ini jamaah rahimakumullah
sebab turunnya bercerita tentang sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Madinah. Ternyata tidak semua mereka itu hijrahnya karena Allah. Tapi ada 2 orang yang hijrahnya bukan karena Allah. Yang satu karena urusan dunia, dagang. Jadi harta dia diambil oleh orang-orang kafir Mekkah. Kemudian dia berkata kepada temannya, harta saya sudah habis diambil oleh orang-orang Mekkah gara-gara saya mengikuti agama Nabi Muhammad. Maka ketika nanti saya sampai di Madinah, saya hijrah ke Madinah, saya akan berdagang dan mengembalikan harta saya. Kemudian yang kedua, temannya ini berkata, saya hijrah ke Madinah karena kebetulan ada wanita yang saya cintai juga hijrah ke Madinah. Nama wanitanya Ummu Qais. Ummu Qais. 2 sahabat ini ditegur oleh Rasulullah SAW dan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Baik. Demikian makna hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kemudian poin yang ketiga, kita ambil faedah hadisnya. Yang pertama, hadis ini dikatakan oleh pensyarah kitab ini namanya Abdullah Al-Bassam dalam kitab Taysirul Alam. Kata beliau, hadis ini sebagai hadis pokok dalam agama Islam. Bahkan ulama menilai hadis ini sebagai sepertiga daripada Islam. Karena bagaimanapun jamaah rahimakumullah, niat itu ruhnya ibadah. Jasad kalau tidak ada ruhnya, maka tidak ada nilainya. Amal kalau tidak ada niatnya, tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka amal itu tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tingginya kedudukan niat di dalam Islam. Yang pertama, karena niat itu sebagai syarat utama diterima atau tidaknya sebuah amal. Niat sebagai syarat utama diterima atau tidaknya sebuah amal. Maka jemaah rahimakumullah, dalam beramal kita harus benar-benar mempertimbangkan niat. Dan urusan niat ini bukan urusan yang sepele, kata Utsman bin Affan. Ini urusan yang berat. Betapa banyak orang yang sibuk memperbaiki urusan zahirnya, tapi dia lupa untuk memperbaiki batinnya. Kemudian yang kedua, tingginya kedudukan niat dalam Islam karena niat sebagai pembeda antara ibadah dan adah. Adah artinya kebiasaan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, duduknya bisa dianggap sebagai duduk ibadah di masjid ini atau sebagai duduk istirahat, itu tergantung pada niat. Jadi niat itu membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Niat juga membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya, sholat qobliyah subuh 2 rakaat dengan sholat subuh 2 rakaat, jumlahnya sama. Yang membedakan apa itu? Niatnya. Waktunya sama, ketika masuk waktu subuh. Qobliyah subuh ya ketika maksudnya waktu subuh. Sholat subuh ya ketika juga maksudnya waktu subuh. Jumlahnya sama, bacaannya sama, Al-Fatihah dan membaca surah. Yang membedakan adalah niat. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, seseorang yang berniat karena Allah, ia tidak akan kecewa di dunia maupun di akhirat. Orang kalau berniat karena Allah, meskipun perbuatan baiknya tidak dihargai oleh orang lain, tidak dibalas oleh orang lain, dia tidak akan pernah kecewa. Karena yang dia harapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita berbuat baik, melakukan suatu hal, kok ada orang tidak menghargai perbuatan kita, tidak menghargai amal kita,
lalu kita kecewa, marah kepada orang itu, berarti ada yang bermasalah dengan niatnya. Kemudian orang yang berniat karena Allah, dia akan tetap beramal sungguh-sungguh, baik dilihat oleh orang lain ataupun saat sendiri. Ya. Apakah orang lain melihat ataukah dia dalam keadaan sendiri, dia tetap beramal, beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena yang dia cari bukan penilaian manusia, tapi yang dia cari adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu ada bukan ketika banyak orang. Allah ada setiap saat. Maka Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apakah di keramaian orang ataupun ketika kamu sendiri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah rahimakumullah, orang yang berniat karena Allah tidak akan pernah kecewa. Misalnya Bapak Ibu bersedekah, ternyata sedekahnya panjenengan ini salah sasaran. Kalau panjenengan niatnya karena Allah, tidak akan pernah kecewa, karena pahalanya sudah sampai. Ada satu sahabat yang dikisahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa ada seorang sahabat namanya Yazid. Yazid ini punya anak namanya Ma'an. Yazid suatu waktu menyedekahkan uangnya ke masjid, dititipkan kepada petugas masjid untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian anaknya datang ke masjid dan dia mengambil sedekah ayahnya. Jadi yang ngambil sedekah ayahnya itu anaknya. Pulang ke rumah, Yazid mengetahui bahwa yang dia ambil dari masjid itu adalah uangnya Yazid. Maka sang ayah berkata kepada anaknya, sesungguhnya sedekah itu tujuannya bukan untuk kamu wahai anakku, tapi untuk orang-orang miskin. Lalu Ma'an ini menghadap kepada Rasulullah, dan Ma'an berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengambil sedekah ayahku. Apa kata Rasulullah? Ya Yazid, laka ma nawaita, wa ya Ma'an laka ma akhadta. Wahai Yazid, kamu telah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Tadi kamu berniat sedekah, walaupun sedekah itu diambil oleh anakmu, pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Wa ya Ma'an laka ma akhadta. Wahai Ma'an, engkau mendapatkan apa yang kau ambil. Artinya apa? Boleh mengambil sedekah dari seorang ayah. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita beramal niat karena Allah, kita tidak akan pernah kecewa di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat, niat rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Tidak ada hak bagi manusia untuk menilai atau menduga-duga niat orang lain. Oh itu tidak ikhlas sepertinya. Oh itu orang ikhlas. Tidak boleh. Kita tidak punya hak untuk menilai hati seseorang. Oh itu orang munafik. Oh itu bukan orang munafik. Tidak boleh. Kita tidak punya hak untuk menilai hati manusia. Ada kisah menarik ini dari sahabat Usamah bin Zaid. Suatu waktu sahabat Usamah bin Zaid membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya dia lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, peperangan tadi saya membunuh orang kafir padahal dia sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi bertanya, kenapa kau bunuh dia? Bukankah dia sudah mengucapkan kalimat syahadat? Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, dia hanya mengucapkan kalimat syahadat itu berpura-pura supaya saya tidak membunuhnya. Apa jawaban Nabi? Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu dia Islamnya beneran atau pencitraan? Dia Islam sungguhan atau hanya berpura-pura? Apa kata sahabat Usamah bin Zaid? Seandainya saya membunuh dia dalam keadaan saya belum Islam, lebih aku cintai.
Maka jamaah rahimakumullah, urusan niat, urusan hati, ini kita tidak punya hak untuk menduga-duga bagaimana niat seseorang itu dalam beramal. Kemudian yang terakhir, bahaya niat beramal karena selain Allah, bukan mendapatkan pahala, justru bisa terjerumus dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Maka setelah kita belajar niat ini, apakah cukup ibadah kita diterima oleh Allah? Tidak cukup. Tapi ibadah itu harus ikut sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi pertama syaratnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, ibadah itu harus ittiba, ikut tuntunan Rasulullah. Maka hadis setelah tentang niat ini, pengarang kitab ini memaparkan tentang bagaimana tata cara Rasulullah bersuci, bagaimana tata cara Rasulullah melaksanakan sholat, bagaimana tata cara Rasulullah meluruskan dan merapatkan, semua diatur di dalam kitab ini jemaah rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian berikutnya. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.